Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, para praktisi maritim yang ada di Indonesia. Kali ini saya atas permintaan kawan-kawan untuk membagikan semacam tutorial ya bagi kawan-kawan yang mungkin pertama kali baru menggeluti dunia bisnis pelayaran, bisnis mengoperasikan kapal, atau bagi kawan-kawan yang memang sudah pengalaman tapi ingin mengupgrade mengupgrade diri agar dalam mengoperasikan kapal bisa berjalan dengan baik dan optimal. Hasil dari pengoperasian kapal tersebut optimal. Nah, kawan-kawanku semua, kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana sih cara mengendalikan biaya armada kapal. Dalam mengoperasikan kapal, itu yang paling ditakuti adalah biaya. Biaya yang membengkak, biaya yang cukup besar, dan biaya-biaya lain yang kira-kira harus dikendalikan oleh suatu perusahaan pelayaran. Nah, bagaimana cara mengendalikan suatu perusahaan pelayaran? Tentunya mengendalikan ini uh, tidak sebagaimana teori-teori yang pernah kita pelajari. Boleh kita mengacu kepada teori-teori, tetapi dalam praktek di lapangan itu uh, ada deviasi-deviasi kecil yang harus diputuskan di lapangan. Nah, pengendalian biaya atas pengoperasian kapal ini kalau di dalam teorinya dikenal dengan Fleet Cost Control atau FCC ya, Fleet Cost Control ya. Ah, bagaimana caranya mengendalikan itu? Maka Fleet Cost Control ini mempunyai satu cara atau metode atau sistem ya. Kemana uang perusahaan pelayaran itu larinya, keluarnya kemana? Untuk biaya apa saja ya? Kemana kapal apa itu beroperasi, berapa biayanya ya? Dari kapal-kapal yang ada, mana di antara kapal-kapal yang ada itu apa namanya mempunyai biaya yang paling mahal ya? Itu penting sekali. Dan kenapa biaya tersebut bisa terjadi? Itu harus kita pikirkan dan harus kita ketahui. Lalu kalau sudah terjadi, tindakan apa yang harus dilakukan untuk menekan ya menurunnya biaya-biaya tersebut. Namun sebelum kita bahas kali ini, alangkah baiknya kita subscribe terlebih dahulu agar kami selalu pengelola channel Sinau Kapal bisa memberikan uh, topik-topik yang lebih baru dan komen yang produktif akan kita perhatikan dan kita sajikan pada sesi-sesi yang akan datang yang lebih baik lagi. Baiklah, uh, kita bahas cara mengendalikan. Tujuan mengendalikan biaya operasional kapal ini itu bukan sekedar membuat laporan biaya, daftar biaya, biaya bahan bakar, biaya ini, biaya itu, biaya kru, biaya macam-macam, biaya perizinan, bla 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 bla. Itu adalah teori ya. Tetapi
Prakteknya setiap kapal itu mempunyai biaya operasi yang berbeda-beda. Jangan mencampurkan seluruh perusahaan, kapalnya perusahaan ada 20, dijadikan satu berapa operasinya, maka itu adalah laporan biaya. Prakteknya tidak bisa seperti itu. Maka harus tahu kapal A biaya operasinya berapa, kapal B biaya operasinya berapa, kapal C berapa operasinya berapa semuanya. Itu adalah prakteknya. Demikian juga revenue-nya, ya. Reviewnya kapal A berapa revenue-nya, kapal B revenue-nya berapa, revenue-nya berapa, kapal C dan selanjutnya. Apakah kapal A ini mengalami profit atau loss? Profit atau loss. Kapal B profit atau loss. Kapal B. Itu semua harus kita preteli satu-satu, ya. Praktek daripada uh, pengendalian biaya. Nah, hari ini saya coba yang pertama namanya apa saja sih yang harus dikendalikan oleh perusahaan pelayaran terkait dengan biaya armada kapal kita. Ya, secara praktek agar biaya ini bisa dikendalikan, maka carilah biaya yang paling besar dari pengoperasian kapal tersebut. Itu kita setidaknya bisa mengendalikan. Kita bisa mengendalikan banyak, tetapi ini setengah-setengah semua, maka hasilnya juga mengendalikan setengah-setengah. Tapi kalau kita fokus kepada biaya yang besar dan kita kendalikan 100%, maka kita menuju target dan sasaran. Jadi cara pertama, kelompokkan biaya ini. Urutkan dari terbesar sampai yang terkecil. Jadi kelompok yang terbesar sampai yang terkecil. Dan pilih yang nomor satu yang terbesar. Harus kita kendalikan. Karena mungkin tidak saja terbesar, tidak saja satu, mungkin tiga terbesar. Atau dua terbesar. Ya, dua terbesar. Satu terbesar, dua terbesar, atau tiga terbesar. Itu kita kendalikan. Nah, saya ambil contoh yang terbesar menurut pengalaman kami, yaitu biaya namanya bahan bakar kapal. Itu biayanya sangat-sangat besar. Dalam ilmu ekonomi disebut dengan fuel cost. Dalam pelayaran adalah fuel oil cost. Ya, ini sangat besar. Lah, kalau kita fokus di sini, setidaknya 100% kita mengendalikan biaya bahan bakar. Ya. Jadi kalau kita sudah fokus kepada biaya yang paling besar, maka setidaknya kita sudah melokalisir mana yang harus kita selesaikan. Dalam mengendalikan biaya bahan bakar, kita harus tahu berapa sih konsumsi bahan bakar per hari kapal tersebut. Kalau kita mengoperasikan kapal A, katakan jenis kapal tanker kayak kontainer atau kapal passenger, kapal ferry, maka konsumsi perharinya harus tahu. Konsumsi per hari kapal tersebut. Ini praktek ya, prakteknya. Bukan konsumsi satu bulan, tapi konsumsi bahan bakar kapal A per hari. Berapa? Ini harus kita ketahui. Datanya harus kita ketahui. Hari berikutnya berapa, hari berikutnya berapa, hari berikutnya. Dan ada namanya grafik. Nah, ada namanya grafik. Tidak saja
apa itu konsumsi bahan bakar per hari yang kita analisa, kita pantau, tetapi konsumsi bahan bakar kapal setiap voyage-nya. Voyage A sekian, voyage B sekian, voyage C sekian. Banyak voyage, kita harus tahu berapa konsumsinya. Ya. Berapa metric ton. Eh, Biasanya kalau kapal itu bahan bakarnya dalam bentuk ton. Ya. Berapa ton bahan bakar per nautical mile. Ya. Voyage-nya sekian, keluarnya bahan bakar sekian, maka per mile-nya berapa untuk kapal itu. Nautika berapa ton per nautical mile. Ini kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu itu, kita tidak tahu kapal mana yang menguntungkan dan kapal mana yang membakar uang. Ya, kita sekarang dalam rangka mencari kapal yang menguntungkan dan kapal yang bakar uang itu harus kita perhatikan penyebabnya. Terus kalau kita sudah tahu berapa ton per nautical mile-nya, maka kita harus tahu berapa rupiah per voyage-nya. Apakah nyucuk dengan freight rate yang diberikan, kita kalikan dengan berapa volumenya, kita bandingkan. Apakah profit atau loss? Itu biaya BBM per voyage. Penting sekali. Ada biaya BBM per ton kargo. Kalau kita ngangkut 10.000 ton atau 7.500 ton, biayanya sekian, maka per tonnya ada. Ini tujuannya agar kita bisa mengetahui bahwa freight rate-nya ini rugi. Kalau kita mengambil rute tersebut, ngangkut kargo tersebut, kita mengalami kerugian. Dan tidak saja BBM per ton, kargo ton, ya, juga ada kita harus membandingkan konsumsi aktual dan konsumsi yang pernah kita standarkan. Oh, kita patok konsumsinya standarnya misalnya 200 ton. Ternyata aktualnya adalah 210. Berarti kita kerugian di luar standar yang kita bikin. Atau kita standarkan 200 ton, ternyata kita pakai aktualnya 180. Nah, kita harus tahu itu. Ya, kita harus tahu. Tutorial ini memang sengaja kita bikin agar yang selama ini kita belum menganalisa adanya konsumsi aktual dan konsumsi standar atas bahan bakar, maka kita sekarang mulai ya untuk menganalisa, memantau konsumsi aktual maupun konsumsi standar. Konsumsi saat kapal berlayar kita bandingkan dengan konsumsi saat kapal anchor. Salah-salah saat berlayar sekian, saat anchor jauh lebih tinggi. Saat idle, ada apa ini? Itu namanya pengendalian biaya. Kita fokuskan di sini, yaitu pengendalian biaya bahan bakar. Lebih intens lagi, kita harus membuat konsumsi berdasarkan RPM. Kalau RPM-nya mesin saya putar 90% dari maksimum, sekian konsumsinya. 95% sekian, 100% sekian, 80% sekian. Maka kita pasti tahu pada RPM berapa kapal ini paling efektif, paling efisien. Ya.
Itu perlu kita pantau ya, termasuk penyimpangan-penyimpangan. Nah, kita ambil contoh sajalah ya, kita ambil contoh kasarannya, kita ngoperasikan kapal A ya, dan sesuai dengan planning budget kita per hari kita kasih batasan 20 ton. Ternyata secara aktual kapal A tersebut per hari menghabiskan bahan bakar sebesar 24 metrik ton perharinya. Artinya apa? Terjadi ekses, kelebihan. Jadi kita standarkan 20, ternyata aktualnya 24. Jadi 4 ton per hari. Ya. Kalau harga bahan bakar katakan per tonnya itu 10 juta, katakan ya contohnya, maka ekses cost-nya itu adalah 4 ton kalikan 10 juta. Jadi 40 juta per hari kita harus mengeluarkan gara-gara ekses yang 4 ton tersebut. Kalau kita jalankan freight rate-nya ini sampai 30 hari sebulan, maka kita harus membiayai kapal tersebut sebesar 40 kali 30 hari. 40 juta kali kan 30 hari adalah 1,2 miliar tambahan untuk mengoperasikan kapal tersebut karena bahan bakar. Nah, disinilah peran daripada fleet cost control menjadi sangat penting. Perlu kita perhatikan bersama bahwa fleet cost control ini sebagai bagian daripada salah satu cara pengendalian biaya. Baru kita masuk ke cost yang nomor 2, masuk cost yang nomor 3, nomor 4, ya nomor 5 dan sebagainya. Misalnya nomor 2 adalah cost misalnya kru kapal, gaji kru kapal. Itulah kawan-kawan, kira-kira sharing singkat ini terkait dengan uh, pengendalian biaya armada kapal. Demikian, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.